perilaku, menyaksikan fi'il Allah pada tubuhmu, menyaksikan nur afal Allah, menyaksikan adalah asma Allah pada hatimu, sebut tarikot. Maka orang syariat, berdikirnya orang syariat dengan ucapan dan perbuatan. Tapi yang dilihat seharusnya bukan perbuatanmu tadi, maka bukan aku. Ini punya siapa? Makanya inna sholati, sesungguhnya sholatku, tuh ku di situ adalah dikatakan oleh siapa tadi adalah oleh Tuhan Syabul Qadir, adalah dikatakan orang yang mengatakan aku la yaquluna ana. Jangan kamu berani mengatakan aku, karena yang boleh mengatakan aku itu hanya aku Allah. Rumahku, mobilku, sholatku. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Maka ku di situ adalah bukan ku kita, tapi ku Allah. Coba ada wayang bilang, ini aku. Kata dalang, aku hanya satu aku. Hidupmu hidupku, wujudmu wujudku. Hei Arjuna, gagahmu itu karena gagahku. Hei Bima, gagahmu juga gagahku. Hei Cepot, lucumu karena lucuku. Uripmu karena uripku. Cuma manusia merasa urip, ya mati. Akhirnya dalang nggak ada. Inilah penderitaan manusia itu disebabkan tadi. Semuanya masih semuanya masih mati. Nah, begitu mati dia baru bangun, baru sadar dia buta matanya. Bisu mulutnya, tuli telinganya. Karena waktu hidup dia tidak serahkan. Itulah maka orang yang sudah diserahkan waktu hidup, maka dikatakan tadi, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dia matinya pun masih diberikan rezeki oleh Allah dari semua. Ya. Jadi inilah yang harus dipahami tadi. Jadi yang dikatakan sibgoh di situ adalah bagaimana adalah memahami. Ya, jadi yang dalam secara tasawuf yang disebut pana itu adalah lenyapnya kesadaran ego, akumu tadi, milikku, rumahku. Ingat, semua ini di dunia ini milik Allah. Maka kata Allah, innalillah, semuanya adalah berasal dari Allah, semuanya milik Allah. Dan semuanya milik Allah, wa inna ilaihi, kembalilah kepada Allah, roji'una, dikembalikan. Maka tidak boleh bilang aku, mobilku, dari semua. Ya. Tapi itulah, tetapi pada saat belajar tauhid jangan sampai merasa kamu menjadi Allah tadi semua, atau mengaku Allah. Memang tidak ada. Tidak ada. Nah, disinilah yang harus dipahami tauhid itu. Wahada yuwahidu tauhidan itu. Ingat, hanya satu dalang. Maka Hikam sudah mengatakan, nah, orang-orang yang merasa ada itulah yang akhirnya di dunia dia akan sulit dia di dunia. Maka dikatakan la tarfa'na adalah dikatakan oleh Syaikhullah adalah dia akan menderita. Jadi semuanya persoalannya itu, semua penderitaan yang dia alami itu adalah, maka disuruh oleh dia mengatakan kepada kita, ukhruj min awsafati basyariyati, keluar dari sifat kemanusiaan. Matikanlah dirimu supaya kamu hidup. Bangunlah dari tidurmu dengan cara mati. Jadi kenapa Allah nyuruh kita mati? Bahkan Allah menyuruh umat Nabi Musa membunuh dirinya. Wa idqala Musa ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Kembalilah pada Tuhanmu. Bagaimana? Faktulu anfusakum, dan bunuhlah dirimu. Itu bukan membunuh, tetapi
membunuh keegoan, keberadaan, pengakuan wayang-wayang yang tolol. Padahal ngejajar wayang itu semua tak ada. La tatahroku zarrodun illa biidnillah. Illa biidni dalang. Uripe dalang. Wujude dalang. Melihatnya karena basore dalang. Mendengarnya karena samane dalang. Ilmunya karena pengetahuannya dal. Geraknya karena kehendaknya karena kudrotnya dal. Keinginannya tadi. Karena irodahnya dalam. Itulah kenapa dari awal kata Nabi adalah kita adalah harus, kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu kojor kecuali kamu udah serah diri. Kenapa harus serah diri? Supaya kamu hidup. Maka Allah katakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum. Kalau kamu amwatan maka bakal dihidupkan. Nah, summa yumitukum. Nah, bagaimana supaya kamu bisa kembali sekarang karena kamu sudah hidup? Karena kamu sekarang sudah berarti kata Allah summa yumitukum. Supaya apa? Summa yuhyikum. Supaya apa? Summa ilahi tur. Karena kamu tidak bisa kembali selama kamu. Itu yang harus di konsep yang ada. Makanya dalam amaliyahnya Abah ajarkan bagaimana. Tapi tidak mudah memang menafikan diri ini. Terutama sifat pelit tadi. Tadi semua. Ya. Abah selalu ajak pada kalian semua. Semua itu adalah diawali dengan tadi sifat berkorban, senang memberi dari Isa, Yahya, menjadikan sifat berkorban Yusuf. Barulah kamu akan mendapatkan pelajaran darosa Idris pada nafsul mutmainah, maka amarah, lawamah, mulhimah, Nah, kalau sudah begitu, kamu sekarang sudah menjadikan hamba Allah, bukan kamu yang melakukan, tapi Allah yang Nah, subhanallah di asyra bi abdihi itu dimulai setelah kamu mutmainnah. Karena tadi kalau sudah mutmainnah itu benda itu jatuhnya ke langit. Kalau amaroh lawa mulhimah itu ibaratkan adalah gerakannya, karena gerakan adalah tubuh. Maka tubuh kita ini selalu tidak ingin mati. Tubuh kita ini miskin akhirnya. Karena kita terjebak selalu menjadi tubuh materi pengakuan. Ini aku, tubuhku, ilmuku. Nah, itulah. Akhirnya apapun yang kamu lakukan selalu jatuh ditarik ke bumi. Karena berlaku hukum fisika sentrifugal. Setiap benda tergantung daripada daya bendanya. Semakin tebal dia, semakin kuat kesadaran tubuhnya akan ditarik ke bumi. Sebanyak apapun sholatmu, ngaji Quranmu, tetap kau akan tarik dunia. Maka tabah orang yang melihat Quran, kalau seandainya dia itu adalah hanya dilihat dengan mata, Quran itu yang nampak dunia. Maka selalu orang itu yang cari dunia. Tapi pada saat Quran kau lihat dengan hati, sebetulnya kau sudah mulai melihat ilmu. Quran yang sama, firman yang sama. Pada saat kau lihat dengan mata ini, mata yang suka perempuan, yang suka makan jengkol, yang melihat rumah, melihat mobil, apapun yang kau lihat, setiap ayat dalam Al-Quran itu akan terlihatlah dunia. Tetapi pada saat kau sudah pindahkan dengan hati, maka mulailah kau melihat Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan. Itulah kata Allah mengatakan, Innallaha alimun, alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Kamu akan menyaksikan apapun yang kau lihat ada ilmu. Kalau Al-Quran itu kau lihat adalah dengan ruhmu, maka yang kau lihat sekarang adalah kasih sayang. Tidak ada lagi kebencian. Itulah.
Jadi Al-Quran itu isinya adalah cinta. Pada saat kau lihat dengan ruhmu. Jadi pada saat Al-Quran kau lihat dengan penglihatan Allah. Dengan sirmu. Maka yang nampak Allah lah setiap huruf itu. Maka orang membahas Al-Quran. Maka maaf tadi semua. Karena terjebak pada mufasirin zaman 1000 tahun yang lalu. Yang tidak hidup sejaman dengan kamu. Persoalannya beda. Alamnya beda. Ujiannya beda. Senjatanya beda. Alat komunikasinya beda. Kamu pakai sekarang ini. Inilah kekoplokan orang Islam hari ini. Kemekola, gila, sipulan. 700 tahun yang lalu. Inilah kalian itu, maka kenapa selalu harus Rasul pihada zaman. Harus kembali kepada mursyid pihada zaman. Nah, pahami itu semua ya. Jadi inilah kegagalan manusia memahami Al-Quran. Bahkan Abah menyaksikan sekarang betul kata Allah. Dalam surat Ali Imran, manusia itu disesatkan oleh perumpamaan Allah yang Allah buat di dalam Al-Qur'an tentang neraka, manusia tersesat, tentang barjah tersesat. Semua. Syirat. Akhirnya menuduh-nuduh Allah. Allah itu tukang siksa. Semua. Inilah karena kebodohan menafsirkan Quran disampaikan kepada umum sehingga manusia beragama itu diawali dengan bukan dengan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bukan beragama dengan senang, bahagia. Berbondong-bondong masuk pada agama itu dengan rasa bahagia, dengan rasa rindu, dengan rasa cinta. Tapi ini adalah timbullah agama yang transaksional dalam kehidupan. Makanya manusia gagal memahami tadi semua. Ya, maka akhirnya dalam semua kehidupannya sengsara. Ya, karena bahkan di sini juga dikatakan syu'aul basyirati yushiduka kurbahu minka wa ainul basyirati tushiduka adama kali wujudi. Sinar basyirah membuatmu menyaksikan kedekatannya dengan Allah. Allah dekat dengan dirimu pada saat kau sudah mulai hidup hatimu ini. Tadi semua. Tapi wa ainul basyirati tushiduka adama kali wujudi. Dan mata basyirah membuat menyaksikan keberadaanmu karena apa namanya? Mata basyirah membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaannya Allah. Kau menyaksikan pada asbak kayu itu sebagai kamu hilanglah wujudmu sebagai asbak kayu karena kau menyaksikan kayu nyata pada dirimu. Dan disitulah kau menyaksikan dunia pada asbak kayu itu. Hilanglah dunia ini karena begitu dekatnya kayu akhirat pada dirimu. Sama seperti kayu ini. Maka itulah segala apa yang ada di dunia ini, maka Abah suka umpamakan pada gelas. Tadi sini ya. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana kaca terhalang oleh gelas kaca sementara si gelas kaca ini wujud karena adanya si kaca. Seperti inilah kamu dengan Tuhanmu. Tapi kamu sebetulnya tidak ada. Karena yang menjadi gelas kaca juga dia. Kacalah yang menjadi gelas. Allah lah yang menjadi kamu. Kamu bukan Allah. Tapi Allah adalah kamu. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Tuh, pahami itu. Kalau tidak begitu, berarti maka di alam dunia ini Allah dohirkan segala sesuatu
Maka Nabi bersabda, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah jalan untuk kembali pada Allah. Lihat apapun. Dari semua. Ngomongin korek. Ini sebetulnya adalah antara nar dan nur. Dan semua. Ya. Maka pada saat Allah ngomongin nar, malaikat, dan iblis yang selalu bersama di dalam Al-Quran, sebenarnya Allah dohirkan dengan apimu itu. Pada saat dia terang, terangnya itu adalah nurnya. Pada saat dia panas, dia itu narnya. Iblis pada saat dia panas. Malaikat pada saat dia terang. Tapi si terang itu tidak ada kecuali pada panas. Maka malaikat itu sebetulnya tidak pernah berpisah dengan iblis. Makanya narun atau nurun. Maka itulah manusia itu. Pada saat dia bersama terang, palhamaha wartak waha. Pada saat dia panas, dia palhamaha puju roha. Itu saja. Jadi Allah itu akan melihat dirimu itu dari tadi. Kamu itu yang kamu nyalakan nurnya kah? Atau narnya kah? Maka pada saat narnya kah kamu digerakkan sebagai si rahwana oleh dalang. Di pada saat dia nur, kamu dijadikan si Pandawa. Semua, ya. Semudah itu sahabat sebetulnya. Maka dikatakan wa ainul basyirati tusiduka adama kali wujudi. Mata basyirah membuatmu menyaksikan ketiadaan. Tadi man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Barang siapa mengenal dirinya Adam. Bagaimana disebut Adam? Maka tadi Adam bisa di ain dal mim Adam, tapi alif dal mim Adam Allah di dalam Muhammad. Kapas di dalam ben, manis di dalam gul, asin di dalam garam. Tadi semua, ya. Panas di dalam api. Nur di dalam nar. Semua, ya. Coba rasakan. Maka itulah kenapa Nabi bersabda yang mentapakur sesaat yang berkaitan dengan abah ngomongan yang kita omongkan ini. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaatnya lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kenapa lebih baik dari ibadah 1000 tahun? Buat apa buah lam ini bergantung syariat, sholat, puasa? Dia ngegantung. Ngegantung itu seumpama syariat. Tapi tidak pernah tersambung dengan setrum. Coba mana mending 1 juta tahun menggantung bersyariat. Syariat itu dia gantung aja kan sekarang manusia. makanya sholatnya itu adalah fi'lun amrinnya itu bukan, padahal Allah merintahnya akimis sholat. Tapi dia lakukan, yang dia lakukan adalah fi'lun amrinnya itu adalah koma yakumu kiaman, yang penting berdiri walaupun gak sholat. Maka apa? Sholat kalian itu akan mengundang musibah. Allah sudah menyurutkan adalah fi'lun amrinya aqoma. Aqoma yukimu iqomatan itu adalah dialah yang tadi sibgot Allah. Maka dialah la ya Muhammad anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Hei cepot, akulah yang sholat. Pada saat cepot sholat, yang sholat dalang. Pada saat Arjuna sholat, yang sholat dalang. Itulah yang harus kamu pahami. Kalau tidak begitu, kamu menderita di alam dunia ini. Apapun yang dilakukan sia-sia, ya. Maka permintaanmu juga tidak akan diijabah. Matawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika
permintaan tidak tertahan selama engkau minta dengan Allah. Tadi permintaan si asbak kayu. Nih ingat, kamu dan Allah itu seumpama ini. Kalau yang ada asbak kayu, ingat ini bukan hulul, bukan itihad. Kalau hulul dan itihad itu kalau kayu butuh pada asbak kayu. Ini enggak. Justru asbak kayu yang butuh pada wujudnya. Maujudnya asbak kayu itu hanya untuk fiilnya si kayu, menunjukkan nih gua fiilnya. Maka sesungguhnya pada saat kamu lihat ini asbak kayu, maka kamu pasti, maka Abah pernah sebelum kalian mungkin sekarang udah ngerti. Kalau bagi orang yang belum paham Abah, apa ini? Pasti dia bilang Nah, pada saat kau bilang asbak, hilanglah kayunya. Karena di otakmu sudah asbak. Coba sekarang Abah rubah sekarang. Pada saat kamu ada yang nampak kayu, hilanglah asbak. Karena bukan hulu dan itihad. Kalau kamu yang ada, Allah tidak. Itulah kenapa dia disebutkan laisa kamis lihi. Dia disebut ada mukhalafatul lil hawadis. Kalau asbak kayu yang wujud, hilanglah kayu itu. Nah, orang selama ini tidak mampu melihat Allah karena salah. Padahal sebenarnya ternyata Allah itu adalah yang disebut batin itu sangat dohir. Nah, tadi kata Abah, Allah itu adanya pada ketiadaannya. Tuh, kayu ini adanya pada ketiadaannya karena dia sudah berubah jadi asbak kayu. Coba terapkan pada dirimu, tapakuri, duduk saja. Kalau kamu sudah mengerti, tidurnya saja lebih baik daripada orang sholat. Naumul alimi khairun min ibadati jahil. Karena sekarang sudah kau dirikan sholat. Tidur juga BO juga Maaf bercanda. Itu yang Imam Masjidil Haram itu. Maaf nih, mungkin kejam kedengarannya. Lebih bagus Abah Syed itu sambil BO. Kalau kamu hanya bagus-bagusan bacaan bahasa gerak tubuh. Karena Allah tidak memandang itu. Pahami itu. Ya. Tadi. Disinilah yang harus kamu saksikan Allah. Maka ini semua tentang ru'yatullah. Dan inilah. Ingat. Disebut hulul dan ittihad. Itu kalau dipandang dari segi asbak. Tapi dari segi kayu. Karena asbak ini tidak ada. Tadi semua. Ya. Maka sekarang pada saat kayu ini dianggap batin. Batinnya itu kelihatan apa enggak? Malah dia yang lebih nyata. Itulah Allah itu adanya pada ketiadaan. Kaca itu pada gelas kaca itu adanya pada ketiadaan. Karena sudah berubah bentuk menjadi gelas kaca. Nah, Allah juga nyata pada dirimu. Makin kau ayah, makin Allah. Makin makhluk itu kelihatan ada, makin tidak. Makanya di situ ada harawis ngadohirkan kaca. Wujudak kula syai'in menjadi gelas kaca. Li'anahu kena satu kaca albat. Kaca itu batin pada gelas kaca. Sekarang yang nampak itu gelas kaca apa kaca? Kaca. Nah, itu. Makanya dilanjutkan oleh Syaikhul Wartoa dan tugas si gelas kaca itu adalah harus menghilangkan wujudak kula syai'in menjadi gelas kaca li'anahu karena satu kaca abdo nih dohir. Justru dia batin tapi dia awal tapi akhir. Ya Allah, manusia buta banget tidak mampu melakukan. Itulah kata Allah.
Makanya, bagaimana supaya gelas kaca ini kelihatan kaca? Pecahkan gelas. Abah suka nguji Bu Ilin, taruh gelas ini. Tolong ambil kaca. Nggak ada yang ngambil. Di mana? Di meja Abah. Saya cari-cari nggak ketemu kali. Gitu. Abah suka iseng pada anaknya. Nanti kamu pasti kena ujian Abah nanti. Dulu Mang Asep pernah suruh ngambil apa? Suruh ngambil kayu di depan rumah. Saya tuh ambil kayu di depan rumah. Ternyata dia nggak temu. Bah, nggak ada. Begitu saya tunjukkan. Sep, ini asbak, kayu, meja, kayu, kusen, kayu. Kamu tuh bingung. Enggak, ini mah asbak. Nah itulah. So sekarang, ambilkan Allah. Nah, itulah. Karena manusia sudah terjebak pada bentuk dan rupa. Pada saat tadi tepung sudah transform menjadi donat, hilanglah tepungnya. Ya, inilah yang intinya semua. Apapun yang tadi nyata ini, yang ada hanya Allah. Dan tadi Allah itu nyata pada tidak. Makhluk itu justru tidak ada pada makhluk itu tidak ada pada adanya. Allah itu ada pada tidak adanya. Gelas kaca ini tidak ada pada adanya. Tapi si kaca ini ada, lebih nyata. Coba mana? Gelas kaca apa? Ini semuanya kaca semua kan? Makanya al-abid wal ma'bud wahid. Al-abid wal ma'bud wahid. Dari semua. Sama. Kapas pada topi ini. Sekarang si kapas itu sudah menjadi belangkon. Kamu tertipu. Ambil kapas. Mana? Itulah. Kamu latih saja tuh dalam tiap hari itu. Temukan segala perkara. Sampai kata Allah ngomong mama. Susah sembunyi dari Abah Setu. Cerita dari Abah Setu udah anjun. Tadi. Itulah maka dari awal. Waktu Allah itu ingin tajali. Dia tajali menjadi Nur Muhammad. Kan pertama Nur Muhammad itu ngaku Allah. Siapa kamu? Saya ini kan Tuhan. Ada. Gagah itu. Nah, itu. Kalau kamu Tuhan, kayak kita harus jelas nih kata Allah itu. Hei Nur Muhammad. Nah, gitu. Harus jelas mana Tuhan, mana hamba. Gitu. Maka si Nur Muhammad itu ngaku Tuhan asalnya. Siapa kamu? Saya Tuhan. Kalau kamu Tuhan berarti saya hamba dong. Kalau saya hamba, sekarang kamu tolong sembunyi. Saya cari kamu. Gitu. Ternyata si Nur Muhammad tak bisa sembunyi. Gimana mau sembunyi? Ternyata kamu adalah aku. Barulah dia menyadari, dia berkata. Nah makanya yang pertama menyebutkan nama Allah itu. Yang pertama menyebut nama Allah. Ada nama Allah itu Muhammad. Dan yang pertama menyebut nama Muhammad itu adalah Allah. Maka Muhammad berkata menyebut asyhadu alla ilaha illallah. Tuh. Siapa yang berkata itu? Muhammad. Benang. Tapi si kapas menjawab. Tuh. Yang mengatakan bahwa benang itu Muhammad adalah kapas. Aku bersaksi gitu. Aku bersaksi pada topi ini. Tiada yang nyata kecuali kapas. Maka sebenarnya nih segala sesuatu ini sedang menampakkan dia. Pada babut. Maka cek abah ge. Cek Allah teh. Ya sama aja. Kayak kisah sahadat sejati itu pada saat kamu pertama kali bercermin. Kamu lihat di cermin kamu. Tuh.
Tiba-tiba yang dicermin ngomong, kamu tanya yang dicermin. Coba sekali-kali kamu yang dicermin. Kamu aja yang cermin. Kamu bercermin gini. Kamu siapa? Coba iseng. Tapi jangan aneh nanti kalau sudah ngerti, kamu itu bisa 9 wajah. Kaget. Hah? Siapa ini? Kamu jangan kaget nanti bercermin bukan kamu. Kalau masih bercermin, kamu masih aman. Tapi nanti kamu punya 9 wajah yang tidak akan kamu kenali. Itu nantilah. Tapi minimal nih, paham dulu tentang Allah dan Muhammad pertama kali. Ini Allah dan Muhammad segalanya. Semuanya ini dongeng ini yang batinnya Allah, yang dohirnya Muhammad. Maka pada saat kamu bercermin, kalau kamu ingin tahu Muhammad itu tanya yang dicermin itu. Siapa kamu? Maka yang pertama yang dicermin itu ngomong, aku Tuhanmu. Wah, kamu lagi bercermin. Terus yang dicermin itu patri itu cermin. Sopo panjenengan? Dia ngejawab, aku ini Tuhanmu. Oh, kalau gitu yang bercermin ini hamba dong. Iya. Kata Tri, kalau kau adalah Tuhan dan aku hamba, sekarang kau sembunyi. Coba suruh tuh bayangan Tri sembunyi itu. Tapi kata Tri, sekarang kalau kamu nggak bisa sembunyi kan, kamu gini-ginian gitu. Dia malah gigituan. Kamu gini-ginian, dia ngikut-ngikut gitu. Nah sekarang yang Tuhan siapa? Gitu kan tadi. Itulah kisah awal sejak syahadat. Yang menyebutkan nama Allah pertama Muhammad, yang menyebutkan nama Muhammad pertama Allah. Jadi jangan ketipu. Maka gambar Allah dan Muhammad di buku Abah itu sebetulnya adalah kebalikan. Makanya alif lam lam ha itu mim ha mim. Batinnya alif lam lam ha begitu dibalikan mim ha mim. Tadi semua. Maka waktu bercermin alif lam lam ha, waktu digambar cermin itu adalah sebenarnya mim ha mim dal. Maka setelah akhirnya yang di alif lam lam ha itu geser, dia hilang. Akhirnya dia ngaku. Akhirnya tanya lagi, siapa kamu? Baru dia ngomong, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi ternyata engkau Tuhan. Dan akhirnya kau yang bercermin pun berkata, dan aku bersaksi, hai Muhammad, sebenarnya engkau adalah utusanku. Maka sekarang, ayo, selangap, ikut dia. Ikut dia. Seperti itulah sebetulnya isi permainan dunia ini. Cuma bagi orang yang mahjubun tidak akan bisa ngerti. Ngaji Johar Maknun, hilang Allah. Ngaji Alpiah, hilang Allah. Kamu ngaji fikih, langit Allah. Inilah yang terjadi hari ini. Udah itu saya semua ya, cukup. Jadi intinya pada dasarnya tidak boleh mengatakan aku. Karena yang boleh mengatakan aku itu hanya Allah. Hanya aku Allah. Ingat. Jadi kalau kita latih sekarang, bukan rumahku. Dan semua ya. Maka dalam sholat juga inna sholati, sholatku punya itu bukan kamu, tapi aku Allah. Sholatku, puasaku, inna sholati, wanusuki ibadatku, wa mahyaya hidupku. Semuanya adalah dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuk. Supaya kamu mendapatkan tajali sifat Allah, tajalikan takholaqu bi'alakilah. Karena sifat Allah itu banyak, minimal kamu yang lakukan yang paling nyata sifat Allah itu senang memberi. Itulah yang akan, dengan senang memberi itu akan mengundang sifat Allah al-ghani, al-mughni, ar-razzaq. Walaupun kamu ngomong ya rojak, ya rojak, ya rozak, ya rozaku, ya rozaku, ya rozaku.
Cek si rojak teh pelit sia. Gimana lahir arojak? Tadi semua. Tadi bayangan Muhammad itu ngomong pelit loh. Wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Assalamualaikum ya Zat. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Ruhi. Assalamualaikum ya Jasadi. Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Yusuf. Assalamualaikum ya Daud. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Nur samawati wal ardh. Assalamualaikum ya Nur samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami. Bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi azmi, bismillahi fi bismillahi nuri, nuru, nurullah, nuru rabbi, bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ya yang Allah curahkan, yang Allah siapkan, yang Allah berikan. Yang terkadang oleh kita manusia adalah seolah-olah semuanya itu adalah berada pada sisi manusia. Pada dasarnya kita ini makhluk hanya menerima ya. Tetapi kemudian makhluk karena tidak sadar akan dirinya, sahabat, kemudian kita adalah melakukan menzalimi diri kita sendiri. Lakukan kerusakan
dan yang akhirnya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Manusia ingin sorga, tetapi tidak sadar terus menciptakan neraka. Maka suatu kebencian yang kau buat di hatimu pada seseorang, sebetulnya kau sudah mulai membuka satu pintu neraka. Kemudian kesalahan yang kita lakukan pada alam ini, ya, merusak alam, merusak gunung, merusak pohon, ya. Kita telah membangun adalah kerusakan, ya, yang suatu saat nanti akan menjadikan akibat, ya. Itulah surat Rum, Allah menyampaikan telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan sebagai akibat daripada perbuatan diri kita. Maka di dalam Al-Quran itu kenapa, bahkan seluruh kitab suci semua juga, bahwa sesungguhnya Allah telah merahmati kita dengan diutuskannya rahmatan lil alamin adalah Muhammad, Nur Muhammad sejak awal sebagai rahmat dari semua. Artinya bahwa dasarnya manusia itu adalah dibangun dengan rahmat, kasih sayang, dengan cinta. Maka itulah yang menjadikan dalil bahwa sesungguhnya bahwa Allah menciptakan, mengadakan bumi ini adalah dengan kasih sayang, dengan cinta. Maka setiap hari kalian menyaksikan, kalian merasakan, bahkan memakan dari hasil cinta. Tidak ada satupun yang kalian nikmati yang bukan pemberian Allah. Ya, walaupun dengan diam maupun gerak, walaupun dengan tajrid maupun asbab, Allah lah yang nampak di situ sesungguhnya. Dan Allah Al-Karim selalu memberikan pada kita sesuatu yang tanpa kita minta. Tetapi walaupun begitu kita malah manusia melakukan merusaknya, ya, merusak alam, merusak sungai, merusak pohon, merusak ini semua. Maka itulah kenapa Al-Quran ini, alam ini semua yang disebut ayat-ayat kauniyah yang Allah berfirman sanurihim ayatina fil afaq, ya. Wapi anfusihim, dan dalam diri kita yang akhirnya bahwa kita itu adalah menjadikan segalanya ini adalah menjadi salah, ya. Dan timbullah bencana, ya. Bencana banjir di mana-mana, bencana ini, bencana itu, dari semua, ya. Dan demikian pula penggalian manusia juga pada alam ini telah menjadikan bergesernya lempengan-lempengan semuanya. Dan sejarah manusia sudah begitu panjang, ya sahabat, ya, yang sekarang barangkali mulai adalah goncangan pada nalar manusia. Sampai ada orang yang menulis, yang membuat video bahwa Tuhan kamu itu tidak cerdas, gitu kata di semua. Karena dia telah menceritakan sesuatu yang sekarang dibuktikan oleh manusia, nah, padahal itu sindiran, itu bukan Tuhan tidak cerdas. Artinya bahwa banyak yang bicara agama sebetulnya itu bukan dari Tuhan, cuma seolah-olah dari Tuhan. Misalnya tentang sejarah, tentang apa. Nah, sekarang bukti-bukti arkeologi membuktikan banyak yang tertolak tadi semua, ya. Itulah hanya seolah-olah mereka nyindir, tuh Tuhan kalian itu nggak cerdas, nggak tahu kapan kiamat. Tuhan kalian tuh nggak cerdas. Katanya Nabi Adam itu 10.000 tahun, ternyata dunia ini udah jutaan tahun, gitu. Nah, itu.
sebetulnya yang membuat cerita tentang Tuhan yang bodoh, yang tidak mengerti pada Tuhan itu sendiri. Dan hal ini sekarang akan terus dibuktikan dengan adanya Tuhan dalam menciptakan alat media massa, teknologi tadi untuk membenarkan kesalahan-kesalahan manusia, sangkaan-sangkaan manusia pada Tuhan, ya. Sehingga membuat dia menjadi neraka. Menjadikan kehidupan ini adalah sesuatu yang tidak bahagia, padahal inilah surga fisik. Tadi sengaja segala fisik ini adalah materi, materi yang berasal dari energi, dan energi yang berasal dari cahaya. Cahaya itu adalah tajalinya Tuhan. Sehingga sekarang berbalik semuanya adalah menyakiti manusia karena salah tadi. Bahwa dengan beragama sebetulnya agama adalah rahmat kepada manusia. Kasih sayang kepada manusia supaya manusia hidup di dunia ini betul-betul adalah bahagia. Dan memang inilah kesempurnaan bahwa di alam fisik ini Tuhan menyempurnakan kebahagiaan. Maka ada sorga-sorga Tuhan yang fisik dengan makanan-makanannya yang bisa dengan kamu rasakan, rasa pada lidahmu disiapkan. Tadi semua dengan mata kamu dengan dia bisa mengenali warna disiapkan, dengan pendengaran yang sesungguhnya bisa kamu melakukan pendengaran, tapi juga dengan rahmat sehingga tidak semua suara bisa kamu dengar. Coba seandainya kalau frekuensi gelombang yang bisa didengar oleh manusia sampai mendengar sampai titik bawah, maka disitulah kamu akan pening kepala karena mendengarkan suara bisikan-bisikan yang begitu dahsyat dari alam-alam gaib dari semuanya. Dan kalau seandainya juga pendengaran kamu tidak terbatas, maka kamu bisa mendengarkan suara-suara dengan frekuensi yang tinggi yang akan memecahkan dirimu sendiri. Maka itulah gelombang telinga kamu punya gelombang pendengaran yang batas minimal dan batas maksimal. Demikian pula penglihatan. Kalau manusia hari ini diberikan penglihatan yang tidak terbatas, tidak dibatasi oleh, itulah rahmat kasih sayang Allah. Ya, sehingga kamu hanya bisa melihat perkara yang sesuai dengan gelombang kornea mampu menangkap cahaya pada matamu itu. Ya, kamu tidak akan bisa makan kalau matamu itu sempurna. Melihat bakteri, melihat kuman pada nasi yang kamu masukkan pun mungkin segede-gede kebo, gitu kan tadi semua. Ya, disinilah betapa sesungguhnya Tuhan sudah Al-Karim, sudah menyiapkan segalanya. Bagaimana bulu alismu ya juga punya aturan semua. Walaupun sama-sama alis, bulumu, mata adalah mata juga bulu, kumis juga bulu, kemudian rambut juga bulu, yang di bawah juga bulu, di ketek juga bulu. Tapi setiap bulu sudah mengikuti sunatullah. Dia sudah mengikuti aturan. Tidak pernah mata ini, alis ini dia memanjang sampai menutupi wajahmu. Demikian pula bulu mata. Tapi rambut boleh. Disinilah kalau kamu menyadari. Kalau seandainya kamu mengerti. Bahkan setiap helaan napasmu, kenapa lubang hidungmu ada dua. Tadi semua. Dan disinilah kata Abah, kehidupan ini adalah dijadikan dualitas supaya kamu adalah mengerti tentang hukum Tuhan. Tadi semua. Maka itulah untuk hidup di alam dualitas. Adalah bagaimana kamu diberikan dua mata, dua alis, dua lubang hidung. Coba kalau kamu pernah flu nggak? Pernah nggak flu itu sampai dua-duanya tertutup? Tidak. Itu rahmat.
tadi semua. Bahkan apa namanya, ginjal ada 2, yang satu rusak siap cadangan 1, gitu loh. Tadi betapa dualitas ini bisa positif bisa negatif kalau kamu mengerti cara menggunakannya. Bagaimana gigi? Pernah kamu mentafakuri gigi? Bahwa sesungguhnya gigi itu mengikuti sunatullah. Coba kalau seandainya tidak mengikuti sunatullah, yang atas tumbuh sampai ke bawah terus. Sehingga setiap kamu disibukkan, direpotkan oleh harus mengurus gigi setiap waktu, potong lagi ke apa namanya, tukang cukur gigi, yang bawah naik ke atas. Kalau agama itu ada di sisi kamu, tapi ternyata Tuhan itu Al-Karim sudah mengatur semuanya. Gigi tumbuh, berhenti, dia ngerti. Bahkan tidak pernah melewati, kalau misalnya lebih tinggi aja sini, kalau ngangang begitu. Kamu udah menderita di dunia ini. Nah, pahamilah hukum-hukum Tuhan yang demikian pula ginjal, paru-parumu. Apalagi nafas kalau kamu nggak sadari. Bagaimana setiap hari kamu bernafas. Bahkan lagi tidurmu, kau disayangi Tuhan. Tadi semua, kau sedang maksiat, dikasih nafas. Bagaimanapun engkau lupanya pada Tuhan, tetap dikasih nafas. Betapa sayangnya dia padamu. Karena bagi Tuhan itu bukan tentang baik dan buruk sebenarnya, ujung-ujungnya. Maka itulah yang disebut dengan tujuan perjalanan itu adalah kita cukup ingat, zikir. Maka dari awal pun Adam diusir itu karena lupa. Bukan tidak boleh makan buah huldi sebenarnya. Tapi karena lupanya pada Allah. Nah itu yang intinya, jangan sampai agama yang sudah jadikan rahmat, kasih sayang, malah dijadikan alat untuk membuat menjadi neraka pada dirimu sendiri. Karena agama ini adalah din, awalnya adalah din, adalah rahmat, kasih sayang. Nah, tetapi kamu tidak menyadari kasih sayang Allah, makanya la tusuha tadi semua. Kalau kamu menghitung-hitung wa in ta'addana rabb tadi, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dari ajak kamu mengartikan adabi lasyadid itu kamu bakal digebugin, dibakar dengan api, dicelupin kena neraka wel, sakor, jahanam, jahim. Kamu membuat penafsiran sendiri tentang nerakanya Allah. Sehingga Allah itu dianggap sebagai satu sosok, satu makhluk, ya, seperti raja manusia, dari punya penjara. Inilah akhirnya manusia membuat perumpamaan-perumpamaan yang sebetulnya Allah hanya untuk menyuruh kamu bahagia. Aturan-aturan ini nggak ada hubungannya bagi Allah. Tadi semua. Maka inilah sahabat. Maka sekarang bagaimana kamu saling menyakiti atas nama agama. Bahkan kau menciptakan neraka atas nama agama. Kung dari awal pun seolah-olah dia zat yang maha tunggal itu ingin kamu bahagia di dunia ini sebenarnya. Tapi kemudian manusia adalah kemudian lupa pada Tuhan sebetulnya. Ya. Padahal kalau dia disuruh mempelajari tubuhnya, nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai ayat-ayat, nggak usah, baca saja tubuhmu itu. Betapa dia sangat sayang pada diri kita semua. Dan